Mari orang muda, Dia mengenyangkanku. Dia peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkan kami. Dia selalu memelihara kami 1 hari 24 jam 7 hari dalam seminggu. Matanya tidak pernah luput daripada pemandangan kami. Dia selalu memperhatikan kami semuanya. Benarlah Engkau Bapa yang baik. Benarlah Engkau Bapa yang setia. Benarlah Engkau Bapa yang selalu terbuka untuk kami kembali kepadamu. Bapa yang selalu mengajari kami, Bapa yang selalu mengajak kami, ayo. Aku punya masa depan buat kamu. Ayo, jangan takut. Aku punya masa depan buat kamu. Bapa yang selalu mendorong kita ketika kita lemah. Bapa yang berkata, ayo. Bukan kuat, bukan gagah, tapi rohmu, kata Tuhan. Bapa yang selalu memberikan kekuatan. Bapa yang selalu memberikan yang terbaik buat kamu. Engkaulah Yesus namanya. Hari ini kami datang menyambut Engkau. Roh Kudus, kami undang Engkau dalam hati kami. Allah Roh Kudus, Engkau terbuka di tempat ini. Engkau terbuka di hati kami. Masuklah dalam hati kami. Ubahkan hati dan pikiran kami. Ubahkan ketakutan kami menjadi keberanian untuk maju ke depan. Di dalam nama Yesus Kristus. Hari kami mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Berbicaralah. Tolong hamba sebagai juru bicaramu. Hamba hanya juru bicaramu. Less of me, more of you. Engkau harus semakin besar, aku semakin kecil dalam nama Yesus. Setan, kau tidak berkuasa. Setan, kau tidak punya bagian tempat ini. Kami tolak, kami patahkan di dalam nama Yesus. Tidak ada bagianmu setan yang membatasi kami bertemu dengan Tuhan. Kami hancurkan dalam nama Yesus. Tapi hamba berdoa dan kami berdoa setiap pribadi hari ini berjumpa dengan Tuhan. Mengalami perubahan daripada Tuhan. Mengalami pembaharuan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Silakan duduk teman-teman semuanya. Silakan duduk tetap dalam hadirat Tuhan. Selamat datang dalam Refresh Konser 2018. Terakhir kali kita sama-sama di Kelapa Gading 3 tahun yang lalu. Tapi oleh anugerah Tuhan, hari ini kita boleh sama-sama di Refresh Ministry, yaitu di mana ada anak-anak muda yang radikal yang siap memberikan hidupnya buat Tuhan. Kalau saudara orangnya, kita kasih tepuk tangan terbaik buat Tuhan kita. Ya, Tuhan memberikan pilihan buat kita untuk maukah kita menjadi generasi radikalnya Tuhan. Bukan radikal keluar, tapi radikal ke dalam. Radikal kemana teman-teman? Ke dalam. Hari ini sekitar 100 hingga 150 orang. Saya berdoa kiranya kita semua sama-sama mendeklarasikan. Saya menyerahkan hidup saya untuk radikal buat Tuhan. Untuk hidup buat Tuhan. Menyerahkan segalanya buat Tuhan. Makanya hari ini temanya My Choice. Pilihan saya, pilihanku. Tuhan ingin supaya teman-teman memilih yang terbaik. Tuhan ingin supaya teman-teman mendapatkan yang terbaik. Yang mau mendapatkan yang terbaik katakan amin. Yang mau memilih yang terbaik katakan amin. Hari ini kita akan sama-sama belajar. Kenapa kita perlu belajar ini? Karena zaman sekarang setan gak lagi bodoh. Setan itu dedengkotnya daripada kita. Lebih tua setan daripada kita.
Jadi setan cari cara supaya anak-anak muda tidak memilih kehidupan. Setan cari cara sedemikian rupa supaya anak-anak muda gak usah hidup radikal buat Tuhan. Hari ini kita akan sama-sama mendengarkan itu. Kira hati teman-teman terbuka dan bilang, Tuhan, salah selama ini. Boleh masuk PowerPoint saya? Tahukah teman-teman bahwa rancangan utamanya Tuhan dalam hidup kita adalah rancangan damai sejahtera. Yang percaya itu katakan amin. Ya, rancangan utamanya Tuhan. Kalau ditanya apa sih planningnya Tuhan atas hidup manusia? Damai sejahtera. Boleh next. Apa sih keinginan Tuhan atas anak-anak muda di tempat ini? Damai sejahtera. Apa sih yang ingin Tuhan berikan kepada keluarga saudara? Damai. Tetapi setan gak mau. Next, setan gak mau. Rancangan utama setan, kita tidak mengalami damai sejahtera. Tuhan ingin kita mengalami damai sejahtera. Yang setuju katakan amin. Tapi setan bilang, enak aja lu, sukacita lu, enak aja lu ibadah, enak aja kamu sungguh-sungguh sama Tuhan, enak aja kamu diberkati Tuhan. Itu tuh. Makanya dia memberikan ketakutan. Dia berikan kekhawatiran. Sehingga ketakutan dan kekhawatiran itu membuat kita hilang dari rencana Tuhan, yaitu kita mengalami masa depan yang penuh harapan. Itu rancangan setan. Makanya saya kata next, ketakutan atau rasa takut yang iblis coba taburkan dalam diri kita. Sehingga apa? Sehingga kita tidak bisa menjadi the best version of you and you. Setan kasih itu, setan tabur tuh yang namanya ketakutan. Supaya apa? Supaya anak muda gak maksimal. Supaya anak muda gak jadi the best. Supaya kamu rata-rata. Di gereja rata-rata. Di rumah rata-rata. Di kantor rata-rata. Karena kalau kamu the best version, kamu akan jadi berkat. Orang akan lihat nama Yesus dipermuliakan. Setan gak mau. Makanya setan taburi rasa takut. Bang Anggi ngaco. Next. 2021 kita sama-sama nonton Olimpiade. Ada seorang atlet bernama Simone Biles. Dia mundur dari Olimpiade Tokyo. Seorang atlet senam yang luar biasa dari Amerika Serikat. Why? Kenapa? Gak percaya diri. Kalau dia pertama kali ikut Olimpiade takut, wajar. Yang ngerti katakan amin. Anak baru Olimpiade takut, wajar. Tapi Simon, dia bertahun-tahun berkali-kali mendapat Olimpiade. Saya bisa lihat ya fotonya tadi ya. Dia begitu banyak pegang medali emas. Dia juara hebat, juara top. Kalau waktu Amerika udah bilang, kita akan dapat minimal 1 medali emas dari Simon. Tapi setan gak mau. Karena kalau Simon menang, nama Tuhan dipermuliakan. Apa? Ketakutan ditaburkan. Apa? Kekhawatiran ditaburkan. Apa? Kurang percaya diri ditaburkan. Dia mundur. Itulah cara kerja setan. Sebab next. Sebab rasa takut adalah perasaan negatif tertua di dunia ini. Saya ulangi ya. Rasa takut adalah perasaan negatif tertua yang ada di dunia ini. Yaitu dalam Kejadian 3 ayat 10. Yuk kita baca bersama-sama. Kejadian 3 ayat 10. 2, 3, ya. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, perasaan tertua pertama yang ditaburkan setan adalah rasa takut. Mungkin kita bilang kayak gini, Bang, I am good. Nanti kita akan sama-sama lihat. Benarkah kita good? Tapi itu perasaan negatif pertama dan tertua di dunia ini yang setan taburkan adalah apa? Rasa takut. Seharusnya kita bisa menjadi the best version for you. The best version for God. Tapi hancur. Saya setuju dikatakan para ahli, boleh next. Apa sih fear? Apa sih rasa takut? Fear atau rasa takut adalah false evidence appearing real. Bukti palsu tampak nyata. Itulah rasa takut. Bukti palsu tampak nyata. Kalau nyata,
benar-benar terjadi, kita gak perlu takut. Tapi setan mencoba tuh. Bukti palsu tampak nyata. Benjolan dikit, kanker lu. Padahal jerawat. Karena kebanyakan pakai masker gitu. Jadi jerawatnya nempel di sini semua. Tapi itu setan tuh. Kanker lu. Bukti palsu nampak nyata. Batuk dikit, corona lu. Padahal keselak. Bukti palsu nampak nyata. Itulah fear. Itulah ketakutan. Bukti palsu tampak nyata. Berapa banyak anak Tuhan takut hidupnya. Masih di awal tahun pikirannya di akhir bulan. Masih awal tahun pikirannya udah di akhir tahun. Masih awal bulan pikiran di awal bulan. Apa aja dipikirin. Overthinking banget gitu. Kemana-mana pikirannya gitu. Itulah yang setan coba berikan. Bukti palsu tampak nyata. Hancur deh keluarga lu. Lihat aja mama sama papa lu ribut mulu. Udah tinggal tunggu waktunya. Pasti cerai. Bukti palsu nampak nyata. Teruslah setan memberikan itu. Tapi hari ini saya berdoa kiranya generasi muda Refresh Ministry jangan mau jadi hamba ketakutan. Kita menjadi hamba Kristus yang hidup dalam damai sejahtera dan dalam kekuatan Tuhan. Apa yang setan boleh taburkan? Boleh next. Kekhawatiran. Dari mana sih sumber yang namanya ketakutan next? Kekhawatiran. Kalau orang belum kenal Tuhan stres, wajar. Tapi lihat, kekhawatiran diberikan kepada siapa? Anak-anak Tuhan. Kedua, ketergesahan. Waduh, zaman sekarang anak-anak muda tergesa banget. Gak lagi tuh yang mikirin namanya prosesnya Tuhan. Gak pernah menghargai proses Tuhan, pengennya cepet-cepet aja. Ketergesahan. Ketiga, keramaian. Keramaian membuat kadang kita takut. Keempat, banyak pilihan. More choice. Kalau orang zaman dulu beli sesuatu udah tinggal beli. Tapi zaman sekarang begitu banyak pilihan-pilihan. Begitu banyak pilihannya akibatnya menjadi takut, stres. 5, kehilangan privacy, ini dia. Berapa banyak anak-anak muda zaman sekarang udah gak ada lagi privacy. Aibnya sudah terbuang semua atau terbuka semua. Itulah rasa takut. Hey, kamu mau sungguh-sungguh di gereja? Orang gereja tahu lu penonton bokep. Orang gereja tahu kok pacar lu 20. Lu mainin cewek, ngapain lu sungguh-sungguh? Kehilangan privacy. Ada begitu banyak orang takut dosanya ketahuan. Ada begitu banyak orang takut kesalahannya ketahuan. Ada begitu banyak orang takut kelemahannya ketahuan. Kehilangan privacy. Yang keenam, keberagaman. Dan yang ketujuh, ketakutan ini dia terhadap masa depan. Usia, ingat, jodoh belum datang. Ingat usia, udah kerja lama, kok gak naik-naik gajinya. Itu dia. Apa sih ketakutan anak muda? Paling masa depan, seputar itu paling anak muda. Masa depan, kapan nikah, punya rumah apa enggak, kerja di mana, kuliah di mana. Ya paling kayak gitu kan. Betul gak? Anak muda kayak gitu kan ketakutannya kan. Nah itu yang coba digoreng sama setan. Sehingga next, supaya kita pergi dan memilih untuk tidak melakukan kebenaran. Taburan terus, pilihan diberikan. Pilihan bukan 2 tapi diberikan banyak. Pada endingnya supaya apa? Supaya kita memiliki rasa takut. Dan rasa takut itu membunuh potensi dalam hidup kita. Saya hitung-hitung hanya 40% anak muda yang melayani Tuhan sungguh-sungguh. Maaf, saya tarik perkataan saya. Bukan melayani Tuhan sungguh-sungguh tapi melayani dengan berstatus. Dia status sebagai tim PW, status sebagai pengkhotbah. Only 40% di gereja ini. Setan ingin 40%-nya itu diturunin lagi. Diturunin lagi. Dengan apa? Beri rasa takut. Gak usah melayani. Kalau kamu melayani, kagak layak. Itu cara setan. Dia buat seolah-olah banyak pilihan padahal hanya 2 pilihan next. Kita tahu ini. Padahal hanya 2 pilihan yang Tuhan sampaikan. Gak banyak pilihan daripada Tuhan, hanya 2. Ulangan 30 ayat 19 sampai 20 saya bacakan.
Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu keberhadapan kehidupan dan kematian. Only that. Kehidupan atau kematian. Kuperhadapkan berkat atau kutuk. Hanya dua. Tapi Tuhan arahin. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup. Baik engkau maupun. Ayat yang ke-20. Dengan mengasihi Tuhan, garis bawah ini. Dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya. Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan. Dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakini kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Padahal kalau ditanya pilihan dalam hidup ini cuma dua. Sorga, neraka. Sungguh-sungguh, tidak sungguh-sungguh. Ke gereja, main dengan dunia. Bobrok, hidup benar. Pilihan itu sebenarnya hanya dua. Dan dari dua ini, Tuhan arahin supaya kita memilih yang baik. Yang ngerti katakan amin. Itu Tuhan kita. Tapi namanya setan, dedengkot usia udah lama. Dia cari cara supaya pilihan yang dua ini seakan-akan banyak pilihan. Ini dia. Pilihan sorga atau neraka dibuat seakan-akan banyak pilihan. Maksudnya apa? Gini cara setan. Setan bilang silakan pergi ke gereja. Tetapi jangan A, jangan B. Silakan kamu melayani, tapi jangan A, jangan B. Saya akan mengajak teman-teman kepada satu kisah, yaitu ketika orang Israel keluar daripada tanah Mesir. Waktu itu Musa dengan Harun menghadap kepada Firaun. Dia berkata, Firaun, Tuhan berkata kepada kami supaya membawa rombongan orang-orang Israel keluar dari tanah Mesir. Kemana? Ke tanah Kanaan. Untuk ngapain? Untuk ibadah. Yang ngerti katakan amin. Musa dengan Harun datang, kami mau ibadah, tolong berikan. Sampai 10 tulah Tuhan berikan plus 1 mujizat Tuhan berikan supaya apa? Supaya Firaun memberikan izin orang Israel pergi beribadah keluar dari tanah Mesir. Garis bawahi, Mesir adalah lambang dunia. Firaun adalah lambang iblis. Atau lebih tepatnya setan memakai Firaun untuk melakukan strategi-strategi banyak pilihan. Dan setan memakai Mesir untuk membuat strategi-strategi banyak pilihan. Makanya ketika Musa dan Harun datang, Firaun, umatku mau pergi beribadah. Ini dia yang hari ini terjadi. Next. Setan bilang silakan ibadah. Silakan pergi. Silakan nyembah Tuhan. Tapi ini, yang pertama, yang Firaun atau iblis lakukan kepada kita, dia coba seakan-akan banyak pilihan, padahal enggak, cuma 2 aja, surga, neraka. Tapi dia buat banyak pilihan dengan cara demikian. Iblis bilang, boleh kamu ibadah, tapi tetap otakmu dalam dosa. Iblis atau dunia membiarkan kita ibadah tetapi tidak mengerti makna dan esensi ibadah. Saya bacakan next, Keluaran 8 ayat 25. Lalu Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, pergi, silakan kamu ibadah, silakan datang ke refresh ministry, silakan datang ke departemen remaja, muda-mudi, dewasa muda. Silakan kasih persembahan, silakan persembahkan korban kepada Allahmu. Tetapi di negeri ini, apa yang mau saya sampaikan? Setan hari ini bilang kayak gini, silakan lu ibadah, tapi ngerokok jalan terus ya. Silakan lu jadi pengkhotbah, ngomong kekudusan, tapi habis ngomong kekudusan nonton bokep lu ya. Itulah setan. Setan gak takut dengan ibadah. Oh ya, inilah cara yang dilakukan setan melalui Firaun. Silakan ibadah, silakan duduk, tapi prinsipmu harus prinsip dunia. Karena dia katakan tetap tinggal di sini. Mesir lambang dunia. Berapa banyak anak Tuhan kayak gitu? Di gereja Alkitab, di luar gereja alkohol. Di gereja berdoa, di luar gereja berdosa.
Di gereja alim, di luar gereja lalim. Di gereja soleh, di luar gereja salah. Topeng. Palsu. Itu tuh. Iblis bilang, lu udah ibadah lu. Jadi pengkhotbah, jadi PKS, jadi pemimpin sektor, jadi tim PW. Tapi bilang jangan mau ikutin prinsipnya tuh. Ngaco tuh hamba Tuhan. Itu lakukan iblis. Silakan kamu ibadah, tapi tetap di sini. Silakan ibadah, tapi tetap pikiran-pikiran najis. Silakan ibadah, tapi tetap iri. Silakan ibadah, tapi tetap benci. Silakan ibadah, tapi tetap untuk tidak mengampuni. Itulah iblis. Strategi kedua yang dilakukan iblis, yaitu apa? Next saja. Iblis memperbolehkan kita ibadah. Next. Tetapi ini dia, jangan radikal. Kalau tadi silakan ibadah, tapi otaknya otak duniawi ya. Silakan main musik, tim PW, penari, pengkhotbah, tapi tetap najis ya habis itu. Kan gak ketahuan, tenang lah. Emang pendeta lu punya kamera tiap rumah kita, gak bakal ketahuan kok. Kan Tuhan baik. Kita minta ampun, diampuni. Itulah iblis. Kita ibadah, tapi otaknya masih duniawi. Yang kedua, iblis memperbolehkan kita ibadah, tetapi jangan radikal. Silakan kamu beribadah kepada Tuhan, tetapi jangan terlalu sungguh-sungguh lah. Ngapain sih sungguh-sungguh sama Tuhan? Ayat yang ke-28 next. Yuk kita baca bersama-sama saja dalam Keluaran 8:28. 2, 3, ya. Silakan ibadah tapi jangan lebay. Silakan ibadah tapi gak usah sungguh-sungguh. Silakan ibadah tapi jangan terlalu jauh. Supaya apa? Bisa lirik balik. Yang ngerti katakan amin. Kalau orang Israel kejauhan, nanti mau lirik balik pusing. Bisa balik apa enggak? Bukan kayak itu terjadi ketika mereka di padang gurun. Mereka teriak-teriak, "Mus, kok kayak begini sih ngalamin masalah? Kok ngalamin tantangan sih? Coba saya di dunia sono, di Mesir. Kami makan bawang-bawangan, kami makanan enak." Strategi iblis kedua adalah silahkan ibadah tapi jangan sungguh-sungguh. Atau lebih tepatnya karena kita anak-anak refresh. Silahkan ibadah tapi jangan radikal. Tapi saya berdoa dan kita sama-sama berdoa. Kiranya kita hari ini berkata, Tuhan, aku mau ibadah tapi otakku adalah pikiran Kristus. Tuhan, aku mau ibadah, tapi hidupku mau radikal buat Tuhan. Hidupku melayani Tuhan. Siapa yang mau di sini bilang, Tuhan, aku mau menyerahkan hidupku melayani Tuhan, boleh angkat tangannya? Good. Wow. Siapa di sini yang berkata, Tuhan, aku ingin prinsip hidupku adalah prinsip firman Tuhan, angkat tangannya? Turun tangannya. Strategi terakhir yang iblis lakukan adalah keluarga. Iblis hancurkan keluarga supaya yang terjadi ini. Next. Keluaran 10 ayat 11. Bukan demikian. Kamu boleh pergi. Tetapi hanya laki-laki yang dan beribadahlah kepada Tuhan. Sebab itulah yang kamu kendaki. Lalu mereka diusir dari depan mereka. Strategi iblis adalah supaya anak-anak muda gak mau hidup radikal buat Tuhan. Dan ini terjadi. Next. Korea Selatan dari tahun 1900 sampai 2015 kekristenan wow. Grafiknya langsung naik. Kegerakan luar biasa terjadi, anak-anak muda dilawat Tuhan. 2015 semua orang datang. Pendeta-pendeta besar datang ke Korea Selatan, ngapain? Belajar dari pendeta-pendeta Korea Selatan. Kenapa ya anak muda bisa keren banget? Pendeta-pendeta besar termasuk gembala sidang almarhum kita pendiri. Datang ke Korea, belajar dari pendeta sana. Kenapa ya bisa hebat banget gerejanya? Tapi after 2015, apa yang terjadi? Next. Ada 43,3% orang-orang Korea Selatan
tidak lagi beribadah kepada Tuhan. Mereka gak punya agama, kekristenan yang sangat tinggi akhirnya hancur. Buddhis 24,2% dan hanya 31% orang-orang Kristen. Dan itu majority adalah orang tua. Anak muda kosong, anak muda drakor, anak muda TikTok dan lain sebagainya. Gak salah TikTok. Tapi itulah strategi setan. Silakan datang ibadah, tapi jangan ya sungguh-sungguh. Silakan datang ibadah, tapi jangan radikal. Tapi saya berdoa akhirnya kita adalah anak-anak muda yang bilang, Tuhan, aku mau benar-benar sungguh-sungguh hidup buat Tuhan. Capek gini-gini terus Tuhan. Capek ke gereja cuman yang namanya nampang muka Tuhan. Karena gini teman-teman. Kalau kita keterusan membangun tembok, datang ke gereja, padahal gak radikal, padahal gak sungguh-sungguh, padahal otaknya masih dunia. Pada akhirnya kita males ke gereja. Panas kita di gereja. Bukan AC-nya kurang dingin. Prinsip kita beda sama prinsip firman Tuhan. Paling-paling kita bilang gini, gak seru gereja. Gereja anak-anak muda gak seru, orang Kristen. Bukan gereja gak seru. Prinsip gereja sama prinsip kita beda, makanya gak seru. Tapi kalau prinsipnya sama kebenaran firman Tuhan, pasti seru. Kalau prinsipnya sama melayani generasi muda, pasti seru. Kalau prinsipnya sama hidup buat Tuhan, pasti seru. Makanya balik. Apa pilihan kita hari ini? Saya berdoa kita memilih untuk hidup yaitu apa? Kembali sama kasih Tuhan. Pada akhirnya semuanya karena kasih Tuhan sehingga kita bisa kembali ke pelukan Bapa. Bapa menanti kita dan berkata, kembali. Ayo ibadah dengan merubah prinsip hidupmu. Ayo ibadah dengan sungguh-sungguh sama Tuhan. Dia terbuka karena dia menganggap kita bukan lagi pendosa, tetapi dia menganggap kita sahabat. Makanya dikatakan tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kalau selama ini mungkin kita ibadah, tetapi prinsip kita masih prinsip duniawi. Kita masih benci orang, kita masih hina orang, kita masih ngomongin orang, kita masih jatuhin orang. Kembali sama Tuhan. Amin. Kalau selama ini kita ibadah tetapi hidupnya gak radikal, ngapain sih sungguh-sungguh lu? Lu mau jadi Bang Jerry kedua lu? Udah cukup Bang Jerry satu-satu tuh yang lompat-lompat. Udah cukup, gak usah banyak-banyak. Kalau prinsipnya gitu, gak mau sungguh-sungguh, endingnya males ke gereja. Endingnya bosan di gereja. Endingnya panas di gereja. Korea Selatan telah membuktikan itu. Datang ibadah anak mudanya, tapi otaknya free sex. Datang ibadah anak muda, tapi otaknya alkohol. 2015. Tentu kita gak mau. Amin. Kita generasi muda Indonesia adalah generasi muda yang terus bangkit. Generasi muda yang terus maju. Generasi muda yang terus mengejar panggilan Tuhan dalam hidup kita. Imam musik boleh maju, Imam PW boleh maju. Dan itu semua bisa kita dapatkan kalau kita memilih ini dia. Untuk kembali kepada pelukan Bapa. Tetap dalam hadirat Tuhan teman-teman. Gimana supaya kita bisa dipakai di masa depan? Gimana supaya ketakutan kita hilang? Pilihlah hidup. Amin. Pilihlah kebenaran. Maka kita akan menikmati masa depan yang penuh harapan itu. Jangan bilang, Bang, ngaco abang. Memang sih saya salah Bang, tapi kan saya pelayanan juga. Gak bisa. Sebenarnya pilihan hanya dua. Ikut Tuhan sungguh-sungguh, ikut setan sungguh-sungguh. Tapi setan sekali lagi, setan buat banyak pilihan. Kan saya udah melayani sebagai PKS, sebagai ya aser Bang. Ya dosa-dosa kayak gini gak apa-apa lah. Itu setan coba buat tuh. Seakan-akan banyak pilihan. Oh kalau melayani plus ngelakuin dosa imbang.
Tapi kalau jadi jemaat ngelakuin dosa, neraka. Setan buat banyak pilihan padahal endingnya cuma 2. Surga apa neraka, sungguh-sungguh apa enggak sungguh-sungguh. Tapi kalau hari kita bilang, Tuhan aku mau kembali sama Tuhan. Tuhan aku mau jujur apa adanya Tuhan. Hari ini kita adalah yang dipulihkan Tuhan. Teman-teman akan dipulihkan Tuhan untuk benar-benar hidup radikal buat Tuhan. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan terbaik buat Tuhan. Saya akhiri khotbah saya dengan suatu kisah dari Abraham Lincoln. Boleh next. Abraham Lincoln adalah seorang presiden Amerika ke-16. 4 Juli 1977 adalah hari kemerdekaan Amerika Serikat. Dan setiap tanggal 4 Juli, Abraham Lincoln membuatkan suatu keputusan. Setiap tanggal 4 Juli kemerdekaan Amerika Serikat, Abraham Lincoln diberikan kuasa untuk membebaskan satu orang tahanan kelas kakap. Sekali lagi, setiap tanggal 4 Juli, hari kemerdekaan Amerika Serikat, Abraham Lincoln memiliki kesempatan kuasa untuk membebaskan satu orang penjahat kelas kakap. Lalu dia masuk ke suatu yang namanya penjara dan disambut, Mr. President, terima kasih sudah memilih penjara ini, silakan masuk. Silakan Mr. Presiden memilih siapa yang akan dibebaskan hari ini. Lalu dia jalan-jalan, dia ketemu seorang langsung teriak, Mr. Presiden, saya nggak pantas di sini, saya orang baik, tolong bebaskan saya, Mr. Presiden, kan kamu punya kuasa. Abraham Lincoln lewatin, dia jalan lagi, lalu ada orang teriak lagi, Mr. Presiden, hari ini adalah hari kemerdekaan Amerika, tolong bebaskan saya dijebak. Saya orang baik kok, orang saya gereja kok. Saya nggak sengaja bunuh itu. Enggak, saya orang baik. Tolong bebaskan saya. Dia jalan ke sel 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus jawaban seperti itu. Sampai akhirnya ada di ujung sel, anak muda duduk aja. Dia madep, Abraham Lincoln di sini, dia madep ke sini. Lalu Abraham Lincoln bilang, hei anak muda, kenapa kamu tidak mengajukan permohonan dibebaskan? Dia diam. Hei anak muda, kamu gak tahu siapa saya? Lalu anak muda itu diri. Dia bilang, makasih Abraham Lincoln kamu hadir di sini. Dan saya tahu hari ini kamu akan membebaskan satu orang tahanan kelas kakap yang beruntung. Tapi siapa saya, kata dia. Saya ini pembunuh beneran. Saya penjahat, ya mana mungkin kamu milih saya untuk dibebaskan. Bebaskan yang lain saja, saya gak layak dibebasin. Setelah selesai Abraham Lincoln mengelilingi penjara itu, lalu penjaga penjara nanya, Mr. Presiden, sekarang tanggal 4 Juli kemerdekaan Amerika Serikat, siapa satu orang yang akan kamu bebaskan daripada mereka? Tanpa ragu-ragu Abraham Lincoln berkata, saya ingin membebaskan pemuda di ujung sana. Bukankah dia orang yang jahat? Tetapi Abraham Lincoln berkata, ya dia orang jahat, dia orang yang gak benar. Tapi dia mengaku dan dia mengharapkan belas kasihan kepadaku. Maka aku ingin memberikan pembebasan ini kepada dia. Bukankah sama dengan Yesus kita? Yesus bukan cuma satu membebaskan, dia membebaskan semuanya. Sepanjang siapa yang datang bilang, Tuhan aku salah Tuhan, ampuni aku, bebaskan aku. Lalu gimana? Jawabannya, kembalilah pulang ke pelukan Bapa. Untuk kita sama-sama mengalahkan ketakutan yang ditaburkan setan. Dan terakhir, untuk kita sama-sama mengalahkan pembodohan yang dilakukan iblis. Dengan berkata, silakan ibadah, tapi otakmu tetap dunia. Silakan ibadah, tapi jangan radikal. Tapi bagi kita yang berkata, Tuhan, I come back, aku kembali ke pelukanmu. Maka hari ini pemulihan daripada Tuhan menjadi milik kita. Kita berikan tepuk tangan terbaik buat Tuhan. Thank you Lord. Haleluya. Oh, Bapa kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepas
temani aku. Rohmu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Teman-teman, hari ini siapa yang berkata, Tuhan udah jauh nih Tuhan, ibadah sih, melayani Ci, tapi prinsipku terlalu jauh daripada prinsipmu. Ibadah sih, melayani sih, tapi gak sungguh-sungguh Tuhan. Aku lebih gila buat dunia tapi gak pernah gila buat Tuhan. Tapi bilang, Tuhan aku mau kembali Tuhan. Bukankah Kau memanggil kami menjadi all radical generation, menjadi generasi yang radikal buat Tuhan. Apalagi teman-teman yang selama ini gak pernah ibadah, gak jelas. Come on, kembalilah sama Tuhan. Amen. Sampai hari bilang, Tuhan aku mau kembali sama Tuhan. Silakan bangkit berdiri sama-sama. Yang bilang mau kembali sama Tuhan, mau kembali kepada pelukan Bapa, silakan bangkit berdiri.